Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku Nusantara yang ibu sayangi, bertemu kembali dengan ibu di channel Serasi Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS bab yang ketiga, ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, episode yang kedua yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelas 9, semester yang kedua. Selamat mengikuti. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi 1. Konsep ekonomi kreatif, 2. Subsektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Ya, anak-anak yang hebat, marilah kita mulai mempelajari tentang konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih dalam konsep ekonomi kreatif. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif, yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, untuk memahami konsep ekonomi kreatif, perhatikan kedua gambar tersebut. Anak-anakku, perhatikan jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Ya, anak-anakku, perhatikan kembali gambar tersebut. Masih dalam konsep ekonomi kreatif. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Anak-anakku, perhatikan informasi berikut ini. Salak tidak hanya dikonsumsi buahnya saja, namun dikembangkan usaha kreatif, yaitu mengolah buah salak, kulit salak, dan bahkan biji salak menjadi varian produk makanan, minuman, bahkan kerajinan tangan yang menjanjikan dalam peluang bisnis wirausaha, baik dipasarkan dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun hasil olahan buah salak sudah banyak dijumpai di swalayan, serba, pasar, dan supermarket menjadi keripik, sari buah, jenang, dodol, cake, brownies, dan manisan. Adapun biji salak diolah menjadi kopi biji salak, sedangkan kulit salak dibuat menjadi kerajinan, tas, dompet, dan kerajinan yang lainnya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Salak buahnya dibuat menjadi jenang dan dodol, sedangkan kulitnya dibuat tas dan dompet. Adapun bijinya dibuat kopi biji salak. Perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain sebagai berikut. 1. Di Bandung, misalnya Hilarvos Braga Festival. 2. Jakarta, misalnya Festival Kota Tua, PRJ, Jakarta Jazz, Jazz. Yang ketiga, Solo, misalnya Solo Batik Karnaval, Pasar Pintu Jenar.
Dan yang keempat, Yogyakarta, yaitu Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten. Memasuki materi yang kedua, kita adalah mempelajari subsektor ekonomi kreatif. Subsektor ekonomi kreatif yang pertama adalah periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan, komunikasi, periklanan, media periklanan, luar ruang, produksi, material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Selain itu, tampilan periklanan di media cetak atau surat kabar dan majalah, dan di elektronik misalnya televisi dan radio, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan media reklame sejenis lainnya, distribusi dan delivery advertising. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif yang kedua adalah fashion. Fashion, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi produk, dan distribusi produk. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif yang ketiga adalah arsitektur. Arsitektur, kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro ataupun mikro. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa, seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif yang keempat adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan film. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Memasuki subsektor ekonomi kreatif yang kelima adalah kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, bisa emas, perak, tembaga, ataupun perunggu dan besi, kaca, porselin, kain marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil, bukan produksi massal. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif yang keenam adalah desain. Kreatif ini yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Memasuki subsektor ekonomi kreatif yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Cerdas Rezeki anak-anakku, kita masuki subsektor ekonomi kreatif yang ke-8, yaitu permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut.
Anak-anakku memasuki subsektor ekonomi kreatif yang ke-9, yaitu musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara anak-anakku. Perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif yang ke-10 adalah seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung dan tata pencahayaan anak-anakku. Perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif ke-11 yaitu penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, belangko cek, giro, surat andil, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi yang ke-12 adalah layanan komputer dan piranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Subsektor ekonomi kreatif yang ke-13 adalah televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relise atau pemancar, siaran radio dan televisi. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Memasuki materi subsektor ekonomi kreatif yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Memasuki materi yang ketiga adalah upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Masih dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang pertama adalah 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut.
Strategi yang kedua adalah membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Strategi berikutnya adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI, antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Strategi berikutnya adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Perhatikan gambar tersebut. Langkah Kementerian Perdagangan selanjutnya yang keempat adalah Festival Ekonomi Kreatif. 5. Wahana kreatif. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. 7. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang didukung inovasi. Dan yang ke-8, fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Langkah Kementerian Perdagangan selanjutnya adalah kegiatan fasilitasi, kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Dan yang terakhir, penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. Anak-anakku semua, untuk menguji wawasan kalian tentang pemahaman ekonomi kreatif, berikut Ibu sertakan 8 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama adalah 1. Apa yang dimaksud ekonomi kreatif? 2. Jelaskan yang kamu ketahui tentang wirausahawan. 3. Sebutkan 3 tokoh pengusaha atau wirausahawan Indonesia yang sukses dalam usaha bisnisnya yang mampu menampung banyak tenaga kerja. Yang keempat, sebutkan kegiatan ekonomi kreatif yang secara rutin diselenggarakan di Indonesia. 5. Sebutkan 8 subsektor ekonomi yang ada di Indonesia. 6. Bagaimana pendapatmu tentang ekonomi kreatif yang bermunculan di Indonesia? 7. Amatilah daerah tempat tinggalmu, peluang ekonomi kreatif apa yang bisa dikembangkan di daerahmu. Dan yang terakhir ke-8, jelaskan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Demikianlah anak-anakku semua yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah pemahaman kalian tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat episode yang kedua dengan tema ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.